Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan khatamul anbiya, yaitu utusan Allah yang paling akhir alias pamungkas dari para nabi dan rasul. Meskipun demikian, menurut riwayat yang masyhur, masih ada 4 orang nabi yang masih hidup hingga saat ini. Salah satunya ialah Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir alaihissalam digambarkan sebagai sosok misterius dengan kemampuan bisa membaca masa depan saat beliau bertemu dan mengajari Nabi Musa alaihissalam. Pada video kali ini, kita tidak akan membahas pertemuan Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam, tapi kita hanya berfokus pada siapakah Nabi Khidir yang sebenarnya, siapakah orang tuanya, kapankah ia dilahirkan, apakah benar Nabi Khidir ialah seorang nabi, dan apakah benar jika ia masih hidup sampai sekarang? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita perlu merujuk pada riwayat yang disampaikan oleh para ulama, agar kita tidak salah kaprah dalam memahami sebuah sejarah. Oleh karena itu, simak video ini sampai habis, agar membuka wawasan dan menambah pengetahuan kita semua. Sahabat Islami keren, sebenarnya nama Khidir tersebut hanyalah sebuah gelar yang diberikan kepada seseorang yang bernama Balyan. Ya, dalam pendapat yang masyhur, nama asli Khidir ialah Balyan. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Khidir merupakan anak dari seorang raja Persia yang bernama Balkan. Ibunya bernama Alha binti Faris, seorang bangsawan asli keturunan Persia. Dalam riwayat lain menyebutkan bahwa nama ibunya adalah Rumania. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dijelaskan tentang asal-usul penamaan Nabi Khidir. Konon, suatu ketika ia duduk di atas tanah kering berwarna putih. Tiba-tiba tanah yang ia duduki berguncang, dan dari bawah lalu berubah menjadi warna hijau, atau disebut juga dalam bahasa Arabnya ialah khadra ataupun Khidir. Pendapat ini pernah pula diungkapkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, yang menukil perkataan gurunya yang bernama Abdullah bin Mubarak, seorang sufi dari kalangan tabi'in yang dikenal kuat atas argumentasinya. Tidak hanya itu, menurut Imam Ats-Tsa'labi radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Arais, setiap tempat yang beliau pijak akan berubah menjadi hijau dan tumbuh rerumputan. Lebih dari itu, Nabi Khidir merupakan sosok yang mendatangkan kesejukan dimanapun beliau berada. Kehadirannya selalu menghadirkan kebaikan dan berkah bagi siapapun. Diceritakan dalam buku Sosok Nabi Khidir yang super misterius karya Khalifi Ilyas Bahar, disebutkan bahwa ibunya yang bernama Alha merupakan sosok yang gemar mengembara ataupun berpetualang, bahkan saat ia sedang hamil tua ketika Khidir akan dilahirkan. Akhirnya inilah yang membuat Khidir dilahirkan dalam sebuah gua yang letaknya di atas bukit, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan, dalam kondisi selamat. Kebahagiaan pun menyelimuti hati sang bunda. Tetapi, petaka datang tiba-tiba. Ibunya merasakan begitu khawatir saat segerombolan begundal tiba di dalam gua tersebut. Ia pun harus berpisah dari sang buah hati yang baru dilahirkannya. Khidir dikira sudah meninggal dunia, tetapi ternyata Allah Ta'ala menyelamatkannya. Khidir ternyata masih hidup. Ia diselamatkan oleh penggembala kambing. Waktu pun terus bergulir. Khidir tumbuh dewasa. Dia menemui ayahnya dan tinggal bersamanya. Banyak pelajaran yang diambil selama hidup dengan sang ayah. Saat Khidir dinilai sudah berusia matang, Balkan lantas meminta anaknya itu untuk menikahi perempuan yang bernama Fannah, atau yang dikenal bernama Siti Masyitoh, tukang sisir putri Fir'aun. Namun, Khidir enggan memenuhi keinginan ayahnya itu dengan suatu alasan. Dia pun memilih pergi meninggalkan istana Persia. Sahabat Islami keren, dalam kitab Az-Zahru An-Nadir fi Naba'il Khadir, setidaknya dituangkan beberapa pendapat ulama mengenai asal-usul Nabi Khidir alaihissalam, yaitu sebagai berikut. Pendapat pertama ialah pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Khidir adalah putra dari Nabi Adam alaihissalam. Pendapat ini disampaikan oleh Daruqutni di dalam karyanya berjudul Al-Afrad dari jalur Rawat bin Jarrah. Pendapat kedua ialah pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Khidir adalah putra Qabil anak Adam.
Pernyataan ini pernah dikatakan oleh Abu Hatim As-Sijistani dalam kitab Al-Mu'ammarin. Menurut As-Sijistani, ia mendapati kisah ini dari guru-gurunya. Salah satunya adalah Abu Ubaidah. Abu Hatim As-Sijistani menambahkan bahwa nama asli Khidir adalah Khadirun. Pendapat ketiga ialah pendapat yang disampaikan oleh Syekh Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu. Menurutnya nama asli dan garis keturunan Khidir adalah Balyan bin Mulkan, bin Qali, bin Shalikh, bin Abir, bin Arfaksad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam. Pendapat ini didukung juga oleh Ibnu Qutaibah dan Imam Nawawi radhiyallahu anhuma. Pendapat keempat ialah pendapat yang disampaikan oleh Ismail bin Abi Uwais. Ia mengatakan Khidir adalah Muammar bin Malik bin Abdullah bin Nas bin Al-Azad. Dan ada yang mengatakan bahwa nama aslinya adalah Amir, sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Al-Khattab bin Dihyah yang bersumber dari Ibnu Habib Al-Baghdadi. Dan pendapat yang kelima ialah pendapat yang mengatakan bahwa Khidir merupakan putra dari Amanil bin Nur bin Al-Is bin Ishaq. Pendapat ini diungkapkan oleh Ibnu Qutaibah. Sementara menurut Muqatil, ayahnya bernama Amil. Sahabat Islami keren, meskipun para ulama berbeda pendapat terkait asal-usulnya, namun mayoritas ulama meyakini bahwa Khidir alaihissalam merupakan seorang nabi dengan dalil surah Al-Kahfi ayat 65 yang artinya, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Quran Surah Al-Kahfi ayat 65. Yang dimaksud dengan kata rahmat dalam ayat tersebut adalah kenabian. Dalam kitab Az-Zahr An-Nadir fi Khabaril Khidir, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa seandainya Khidir itu seorang wali dan bukan seorang nabi, Nabi Musa alaihissalam tidak mungkin berbicara kepada Khidir dengan perkataan semacam itu. Musa juga tidak akan menjawab Khidir dengan jawaban semacam itu. Bahkan, Nabi Musa meminta agar bisa membersamai Khidir untuk bisa mendapatkan ilmu yang Allah khususkan kepada Khidir dan tidak dia dapatkan sebelumnya. Terkait apakah Nabi Khidir masih hidup hingga saat ini, ulama berbeda pandangan terkait hal itu. Ada yang mengatakan bahwa ia merupakan manusia yang ditangguhkan ajalnya. Ia masih hidup hingga saat ini lantaran ia telah meminum air telaga Ainul Hayat di tempat matahari terbit pada zaman Nabi Zulkarnain. Walaupun ada juga yang mengatakan bahwa ia telah lama wafat, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menyanggah pendapat orang-orang yang menganggap Nabi Khidir telah wafat. Ia mengungkapkan bahwa Nabi Khidir masih hidup sebagai manusia yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Islami keren yang dirahmati Allah, itulah sedikit penjelasan mengenai asal-usul Nabi Khidir alaihissalam yang telah Islami keren rangkum dari beberapa sumber. Video ini mungkin terdengar seperti sebuah ketidakpastian mengenai asal-usul Nabi Khidir alaihissalam karena menyertakan beberapa pendapat ulama yang bertentangan. Video ini sama sekali tidak bermaksud untuk menimbulkan kebingungan para pendengar. Tapi video ini hanyalah bertujuan untuk membuka wawasan pikiran pendengar agar terbiasa menerima pendapat sebagian ulama tanpa meninggalkan ataupun merendahkan pendapat ulama yang lain. Semoga video ini bisa meningkatkan pengetahuan dan membuka wawasan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Saya Azmi, mewakili tim Islami keren yang bertugas berterima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan pengucapan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.